guys, kembali lagi dalam podcast Upper Room Youth. Dalam sesi Light Talk, kita akan membahas lagi bahasa kasih kita selanjutnya, dimana kita sudah membahas 3 bahasa kasih. Dan saat ini kita akan masuk dalam bahasa kasih Receiving gift. Iya, receiving gift. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, apa nih receiving gift ini? Nah, kali ini kita akan bahas lebih mendalam lagi. Kira-kira receiving gift ini apakah hanya Benda. Ya. apakah hanya dalam bentuk memberikan pemberian dalam bentuk benda, Atau ada lain selain benda nih receiving gift itu ya Kak? Oke. atau bisa dalam sosok pribadi dia itu menerima dan memberi, atau hanya Oke. salah satunya aja untuk bahasa kasih ini. Bahasa kasih yang keempat, receiving gift. Receiving gift ini bicara tentang, ya baru namanya aja receiving gift ya. Pemberian atau menerima, pemberian kan, menerima hadiah gitu kan. Dan sebenarnya bahasa kasih ini yang sering menjadi penilaian dari banyak orang seluruh dunia. Mereka menilai kalau orang yang punya bahasa kasih ini adalah konotasinya negatif gitu, karena cuma mau terima-terima aja. Iya. Dan kalau kita lihat sendiri, orang yang punya bahasa kasih receiving gift, berarti dia itu indikasinya dia pengen dapat yang namanya satu, physical touch. Dia pengen dapat word affirmation. Dia pengen dapat acts of service. Kayak gitu kan. Jadi, terus berarti ini negatif dong kalau receiving gift ini dong. Karena dia nggak punya bahasa kasih yang lain gitu. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Karena orang yang punya sifat atau punya karakter receiving gift, dia adalah orang yang, contoh, kita bisa lihat Tuhan kita. Nah, itu salah satunya receiving gift. Karena kenapa? Karena dengan receiving gift, ini akan menunjukkan bahwa, oh, ini loh aku bentuk menghargai seseorang. Jadi aku berikan ini. Oh, ini loh bentuk karena aku mengingat dari orang ini, makanya aku kasih itu. Atau bentuk dari ketika kita yang punya ya. Contoh, aku sendiri nih, aku punya bahasa kasih receiving gift. Biasanya tipikal orang yang receiving gift itu nggak bisa banget kalau contoh diabaikan, dalam arti, oh lagi ulang tahun tapi kita nggak kasih hadiah. Atau Lupa mungkin ya lupa. diucapin. Betul, lupa diucapin. Ya mungkin yang kecil-kecil oke lah diucapin masih oke, nggak dikasih. Ada juga yang diucapin tapi nggak dikasih hadiah. Tetap sedih ya. Iya. Walaupun diinget tapi nggak dikasih hadiah. Iya, gitu. Ya, at least kita kasih hadiah-hadiah apalah yang mungkin bisa ayat firman Tuhan. Oh, dia senang. Senang pasti. Atau didoakan. Oke. Karena dengan kesimpulan seperti itu kita bisa melihat bahwa oh ya udah, at least aku diingat. Dan kalau misalkan nggak diingat, tuh pasti tersayat-sayat. Aku kan akrab setiap hari ngobrol sama Kak Wina. Kak Wina nggak inget sih ulang tahun aku, tapi ulang tahun si dia yang Kak Wina baru kenal, Kak Wina kasih ucapan. Kok aku enggak? Orang Iya, yang ya. receiving gift itu pasti berharap akan menerima sesuatu ya, apalagi di hari spesialnya. Betul. Sangat Berarti menarik dia ya. bukan hanya menerima juga memberi gitu. Bukan cuma menerima, tapi sebenarnya juga harus memberi receiving gift itu. Karena mungkin dia terbiasa Memberi, ya. jadi dia berharap ketika ada hari-hari spesial, apalagi hari ulang tahun, dia menerima sesuatu yang spesial juga Seperti dari yang dia orang-orang- lakukan gitu. orang-orang yang spesial. Seperti itu. Ya. Nah, memang kalau untuk seorang yang punya love language receiving gift ini, bagi orang yang dekat dengan dia itu memang harus betul-betul mengingat memori-memori penting ya tentang dia. Iya, betul sekali. Iya nggak sih? Heeh. Betul kan? Karena kayak ulang tahun atau mungkin dia Anniversary. apalagi pasangan ya, kalau Iya. misalnya kita lah ya wanita, terus tiba-tiba ini kan hari pertama kita bertemu, hari pertama kita jadian, hari pertama apa gitu kan. Ya, itu kalau untuk sisi dari yang pasangan ya. Iya. Nah, kalau dari sisi yang profesional, contoh orang-orang yang bisnismen, Iya. kerja, kita ini udah habis-habisan membuang waktu kita untuk bekerja, ya, 6/24
6/24 ya. Ya kan? Kita Iya. udah bekerja setiap hari. Kita udah bikin project yang seperti ini. Tapi atasan kita nggak memberikan apresiasi. Sakit hati banget. Berarti Iya. tipikal orang yang punya receiving gift. Wih. Gitu Betul, kan. betul. Aku udah berusaha nih, atau mungkin kita bikin satu project CSR lah ya. Di anak-anak muda kita bikin CSR, mau ke satu tempat, karena contoh Jemima lah ketuanya kan, ketua dari project CSR ini melakukan satu ke tempat desa lah di mana gitu, terus bikin kegiatan ini, sudah kontak ini itu, sudah menghabiskan waktu, mungkin sampai Jemima sakit-sakitan, tapi terakhir-terakhirnya atasan kita tidak memberikan atau menyebut kredit namanya Jemima, tapi untuk dia sendiri. Waduh, itu sakit hati, Bah. Aku Nggak nggak bakalan mau diapresiasi. lagi bikin CSR Jadi sama dia pasti. receiving gift ini bukan hanya dalam bentuk pemberian benda ya, tapi Words, iya, apresiasi. sebenarnya hampir mirip dengan word of affirmation Iya, juga betul. ya. Sangat berkaitan erat memang. Jadi ketika tidak diberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dia lakukan, bagi orang yang receiving gift itu kayak, kok gue nggak dihargai banget gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin bosnya mungkin tipe yang physical touch, jadi nggak memikirkan sampai segitunya ya. Tapi kalau dia di physical touch sama orang, seneng nggak, Kak? Maksudnya physical touch sama Kan dia kan receiving gift, jadi kan kalau misalkan ada dia menerima word of affirmation tadi, itu dia seneng. Tapi kalau dia menerima physical touch, dia seneng nggak? Oke, itu jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari si orangnya. Kalau misalkan dia dari lingkup yang dari sononya nggak suka disentuh, ya seperti pembahasan kita, dia nggak bakalan suka. Oke. Tapi kalau misalkan dia dari lingkungan yang mungkin bergaulnya dari sononya sudah Udah rangkul-rangkulan, open-minded juga ya. cipika-cipiki, ketawa-ketawa gitu kan, ya pasti dia suka seperti itu. Malahan kalau nggak dikasih itu dia rasa aneh. Kok dia kasih ucapan, Iya. tapi kok dia nggak ada cipika-cipiki? Nah, gitu Kayak kan. apa ada yang salah ya? Iya, gitu. Terus berarti dia juga kalau misalkan menerima act of service, dia juga seneng gitu. Betul, dia juga pasti senang. Jadi sebenarnya orang yang punya karakter receiving gift, dia akan senang ketika dia menerima yang namanya word affirmation, Oke. mendapatkan physical touch, terus mendapatkan yang namanya acts of service. Dia Iya. pasti senang sekali. Berarti beberapa love language itu bisa dia terima ya? Iya, dia bisa terima semua. Cuman juga harus pada tempatnya. Contoh, dia lagi ulang tahun. Nah, ini ada juga pepatah bilang nih, katanya hadiah yang bijaksana itu akan bermakna yang luar biasa dibandingkan dengan hadiah yang diberikan secara asal-asalan. Asal-asalan, iya betul. Nah, jadi contoh dia memang lagi ulang tahun, tapi kita kasih hadiah asal-asalan. Contoh kita kasih teleskop kecil lah gitu, yang kamera dari handphone Yang gitu. nggak ada hubungannya dengan Pasti orang latar terima, belakang dia, 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 kan? dia terima kan. Dia Iya. yaudah, karena dia nggak enak, yaudah terima kasih gitu kan. Tapi dia bertanya-tanya, ini buat Ini buat apa? apa gitu kan. Kok Iya. hadiahnya kayak gini gitu kan, jadi nggak bermakna. Ujung-ujungnya dia simpen sampai berdebu dan ujungnya Walaupun dibuang. mungkin teleskop ini buat orang yang memberinya itu berharga gitu. Iya, jadi kita harus tahu juga Iya. sih. Lia. Jadi bagi kita yang merasa memiliki love language-nya receiving gift, baik kita mau memberi dan juga menerima sesuatu, memang harus dipikirkan baik-baik ya ketika kita mau memberi. Mm-mm. Karena memang dulu ya, waktu masih di kantor sebelumnya, biasanya kami di kantor tuh menerima hadiah kalau kayak acara ulang tahun kantor. Tiba-tiba dari bank A contohnya Iya. ya, tiba-tiba udah ada ucapan bunga, terus bank B kirim kue ulang tahun. Jadi tuh kayak sesuatu yang, oh berarti kantor kita tuh sangat dihargai ya, Iya. sampai menerima ini gitu kan. Berarti kaya, Kak. Dapat hadiah dari bank kok udah kaya sih. Prioritas soalnya. iya, Prioritas. kalau prioritas ya. Tapi memang hal-hal yang seperti ini, di luar yang prioritas ini ya, berarti itu hubungan itu baik berarti. Jadi sampai mereka memprioritaskan kita dengan memberikan ini. Jadi sangat bagus juga untuk kita terapkan ke lingkungan persahabatan kita atau lingkungan keluarga kita. Orang itu akan merasa sangat dihargai, diprioritaskan kalau memang kita memberikan sesuatu yang betul-betul tidak asal-asalan ya, Iya. seperti yang dikatakan tadi. Karena ketika kita menerima sesuatu, pasti kita akan
melihat barang ini siapa yang memberi, iya kan? Iya. Apa yang dia beri itu memiliki dampak yang sangat besar bagi love language-nya receiving gift ini, iya kan? Iya. Mm-mm. Nah, dan juga sebenarnya kita tahu golongan darah kan? Ya. Golongan Iya. darah ABC. ABC. A, AB, B, O. O, dan AB. Mm-mm. Nah, kita Respons. tahu kan kalau A bisa kasih ke sesama A. A, B bisa kasih ke sesama B, B. dan AB bisa kasih ke A dan bisa kasih ke B. oke. O bisa kasih semua, Iya. tapi hanya bisa menerima. Dari O, O aja. aja. Sebenarnya bahasa love language juga seperti itu. Nah, untuk receiving gift, dia ini bisa kasih ke semua. Tapi di sisi lain ya, dia itu mau semua juga. Nah, sedangkan orang yang punya bahasa kasih physical touch ataupun yang word affirmation, nggak selamanya dong dia mau terima hadiah. Ya kan? Iya. Intinya, aku pengen afirmasi kamu. Kamu udah bikin kesalahan, ngomong dong minta maaf, nggak perlu kasih bunga. Istilahnya kayak gitu, ya kan? Nah, itu untuk word affirmation. Sedangkan receiving gift, ini agak sedikit susah lah ya karakternya, agak sedikit kaku. Jadi kalau dia memang lagi ulang tahun, lagi butuh ini, harus kasih itu. Itu yang dia mau, itu yang dia butuhkan mau, ya. Itu yang dia butuh. Nah, sebenarnya kita semua manusia itu punya bahasa kasih receiving gift. Tahu nggak dari sisi apa? Dari Spiritual. sisi spiritual. Contoh, di saat kita jatuh, kita butuh nggak seseorang yang bisa nguatin kita? Iya. Butuh kan? Tapi kita dapat nggak? Sometimes ya, sometimes no. Ya kan? Dan ujung-ujungnya, karena kita nggak dapat, kita malah cari ke tempat yang lain. Akhirnya menyesatkan kita. Nah, itulah yang kalau kita lihat ada cerita-cerita di Alkitab lah ya, cerita-cerita di Alkitab tentang bagaimana Yesus selalu menempatkan dirinya. Oh, orang ini lagi butuh physical touch. Oke, aku sentuh. Oh, orang ini butuh yang namanya word of affirmation. Oke, aku kasih tahu ke dia. Oh, orang ini butuh yang namanya receiving gift. Oke, aku kasih. Nah, sebenarnya contohnya untuk yang receiving gift kita bisa lihat dari orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Lebih spesifiknya, woman at the well. Si perempuan Samaria yang di sumur Yakub ya. Ketika dia bingung di mana dia harus mencari kebenaran itu ketika dia sudah lari sana sini punya banyak istri. Kita lihat secara psikologis Tuhan Yesus ngomong loh sama dia. Kalau orang yang tidak ngerti psikologis dia bakalan jawab apa? Kan kita udah tahu ya ceritanya bahwa si perempuan ini punya banyak suami. Pas dibilang satu suami, pasti kalau orang-orang ahli Taurat atau mungkin orang Farisi pasti langsung bilang, oh istrimu ada banyak gini. Mentalnya down nggak? Ya. Down. Tapi Tuhan Yesus seperti itu? Enggak. Tuhan Yesus tanya-tanya dan Tuhan Yesus bilang kan, benar katamu. Kamu tidak memiliki satu, tapi kamu punya 5. Nah, cara teknik ngomongnya itu pemilihan bahasa kasar, bahasa yang Tuhan pilih itu untuk supaya dia kena loh. Oh, dia ngerti, dia udah tahu. Akhirnya Tuhan ngomong kan, kalau kamu ambil air yang dari sini, kamu akan haus. Kalau kamu ambil air dari aku, kamu tidak akan haus sampai seterusnya. Dan akhirnya kita tahu bersama di akhir sesinya kan baru murid-muridnya datang. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tahu kalau seandainya murid-muridnya sudah bersama-sama dengan Yesus saat itu, paling kena mental dulu nih kena cewek. mental dulu perempuannya. Pasti dia udah pergi duluan. Karena udah dijudge dulu ya. Iya. Jadi sometimes kita perlu waktu berdua untuk ngobrol dengan seseorang. Karena seseorang itu perlu penerimaan dulu. Sesudah itu baru memberikan apa yang dia butuhkan. Karena kalau kita nggak diterima, gimana kita bisa ngobrol dan menerima taking care satu sama lain. Ya. Tapi Kak, kalau misalkan kita ke hubungan ya, pacaran, biasanya kan cowok suka memberi gitu untuk ceweknya. Atau sebelum pacaran deh, masih PDKT. Dia kasih banyak nih buat dapetin cewek. Hari ini bunga, besok apa. Coklat, itu memang baju, pure love language-nya itu receiving gift. Atau itu bukan love language tuh Kak? Oke. Nah, kita harus lihat dulu karakternya. Waktu introduction pertama kali kita bahas physical touch, ada 2 tipikal memberi. Kita kan sempat bahas tuh ya. Dua-dua memberi nih. Memberi yang pertama itu adalah ketika dia melihat sang perempuan, si pria ini berpikiran begini. Gimana caranya supaya aku dapatkan perempuan ini? Oke, aku akan kasih ini. Dan tipikal yang kedua,
laki-laki ini berpikir begini, gimana ya caranya kalau ketika aku kasih sesuatu dia suka, apakah aku mesti kasih ini, apakah aku mesti kasih ini, atau aku kasih ini, kira-kira dia nyaman nggak ya kalau aku kasih ini. Nah, dari dua ini mana yang positif? Yang kedua. Yang kedua kan, dibandingkan dengan yang pertama. Tujuannya udah beda. Dia memang sama-sama memberi kan dua-duanya. Nah, dari sini kita bisa melihat, kalau pria yang memang tujuannya itu memberi karena dia suka, karena dia sayang, beneran tulus sejati, ya gitu ya, sejatinya tulus, ya dia akan memahami, dia akan mengerti, dia nggak akan memaksa. Tapi kalau dia tujuannya itu ingin mendapatkan tubuh kamu atau mungkin sebagainya, percaya deh, dia bakalan selalu ada setiap saat ngasih ini, kasih ini, kasih itu, dan pasti ada sedikit paksa. Dan pasti dia nanya, aku sudah effort banyak ke kamu, tapi kok kamu nggak ada balasan? Nah, minta timbal balik dia kan. Iya, meminta timbal balik. Sedangkan kalau yang kedua, dia lebih memikirkan apa yang menjadi kebutuhan si cewek ini. Oh, mungkin bertanya ini, dia cari tahu dulu baru dia kasih. Minta timbal balik itu tuh lagi rame tau Kak sebenarnya kalau aku baca di internet. Pas putus ini cowoknya ngelisin semuanya. Asik kan? Kayak pas makan kesini, bensin ini kamu balikin semua ya. Ibumu pinjam sekian. Berarti dia ini maksudnya beda berarti ya, bukan receiving gift berarti dia. Ya, kita juga nggak tahu ya kenapa ada orang seperti itu. Mungkin dia sayang juga, tapi karena nggak dihargain dari awal juga, ya udah aku juga akan balas yang jelek. Intinya itu sebenarnya bukan bahasa kasih. Iya. Karena bahasa kasih itu lebih ke arah yang positif. Kembali lagi kasih ya, kata kasih itu tidak cemburu. Oke. Ya kan? Bisa kontrol diri, pengendalian diri kan? Ya kita lihat aja di Galatia buah roh seperti apa, itulah kasih. Nah, gimana dengan orang-orang di sekitar kita atau kita sendiri lah? Contoh Mima tuh lagi down. Kira-kira Mima lebih suka dikasih sesuatu atau diajak ngobrol? Dua-duanya seneng-seneng aja sih. Seneng aja ya. Mau diajak ngobrol atau iya. Apalagi kalau bisa dapat dua-duanya kan seneng sih aku. Mima, kamu lagi sedih ya? Yuk ngobrol sama aku. Sekalian di mall nanti kamu beli apa? Seneng banget. Mima, yuk kita ke PRJ yuk. Wah, langsung. Ini mau ke PRJ. Langsung udah kepikiran, oh mau kesini. Iya. Jadi sebenarnya semua orang itu apapun love language-nya, ketika dikasih sesuatu pasti akan sangat welcome. Iya kan? Jadi apalagi yang sesuai kebutuhannya ya kan. Iya. Jadi penting banget. Rumah, mobil. Iya, ya kali ya, pengen banget gitu ya. Ya memang walaupun kita merasa kayak kita nggak ada nih love language ini, kita hanya sukanya menerima. Bisa tuh dari sekarang kita mencoba untuk mempelajari bahasa-bahasa kasih ini, sehingga kita pun bisa mengerti love language orang lain dan kita bisa peka terhadap lingkungan kita dan bisa menjadi salah satu bagian penting di dalam love language ini. Nah, secara kasat mata nih, gimana kita bisa melihat orang yang love language-nya receiving gift? Apa dengan semua pemberian, apakah benda dan kata-kata, oh betul dia receiving apa gift? karena dia suka ngasih, jadi kita tahu nih orangnya love language-nya receiving gift nih. Untuk hal itu kita nggak bisa tahu ya, karena kan ada orang yang manipulator juga kan. Tujuannya beda ya, dia kasih karena pengen supaya dipuji, supaya namanya di-mention seperti itu. Ada orang juga yang memang ya udah karena aku ada, aku beri gitu. Nah, kita nggak usah lihat sampai di situ deh. Intinya nggak usah lihat sampai di situnya. Ya udah, selama dikasih kita terima aja. Untuk dia ngasih tujuannya apa dan enggak, itu bukan urusan kita. Nah, kalau memang tujuannya negatif, ya udah itu urusannya dia sama yang di atas, seperti itu. Dan biasanya ya, kalau orang-orang yang sebenarnya kita semua ini butuh receiving gift gitu, cuman kita kadang nggak enak karena kita punya karakter yang nggak enak. Aduh, nggak usah lah, nggak enak. Tapi dalam hati, coba kalau saya dia maksa, pasti aku mau. Aku tuh sempat kepikiran nggak, aku tuh maunya kamu itu maksa sampai segininya, sampai kamu letakkan terus pergi lari gitu. Kayak gitu identik dengan cewek-cewek ya. Iya gitu kan. Semuanya sebenarnya receiving gift berarti ya, setiap orang ya.
sebenarnya receiving gift semua. Karena semua orang butuh yang namanya diapresiasi gitu kan. Menerima penerimaan. Dan makanya Tuhan tahu karena kita butuh yang namanya pemberian itu, kita kan nggak bisa ya, kita sudah lakukan segala sesuatu untuk mendapatkan yang namanya keselamatan, makanya Tuhan kasih. Ini aku kasih nih anakku yang tunggal, supaya kamu menerima keselamatan. Kita receive. Nah, berbicara mengenai receiving gift ini, apakah receiving gift ini hanya sesuatu yang kayak kita menerima atau memberi, atau kayak oh gue betul-betul diingat nih sampai dikasih sesuatu itu? Oke. Jadi receiving gift itu dua-duanya itu juga betul. Dua-dua kena ya, Dua-dua kena. Tapi kembali lagi ke karakter dari si orangnya, si pemberinya. si pemberinya. Lebih kena ke kita kalau memang betul-betul kita dikasih sesuatu bukan karena asal-asalan dikasih ya, tapi karena kita tuh diinget sama dia. Tapi betul tahu Iya. Kak, Kakak pernah nggak sih dikasih sesuatu tapi sedih? Dikasih sesuatu tapi sedih. Iya. Apa tuh contohnya? Contoh. Ya karena apaan ini gitu, sejak kapan aku suka ini, nggak pernah gitu loh, terus ngapain dia ngasih gini gitu, pernah nggak Nah. sih Kak? Kayaknya ini cerita kisah nyata ya. Iya. Emang Mima waktu itu terima apa, Mim? Pokoknya bukan hal yang Mima suka ya. pernah terlintas di pikiranku Tapi gitu. bukan teleskop kan? Bukan. Bukan sih Kak, cuma kayak aduh kenapa ya nih orang kayaknya maksudnya baik gitu ya, tapi bukan untuk apa gitu dia Iya ngasih. sih. Kayak mungkin kayak contoh begini. Kalau kayaknya kalau dia butuh sesuatu, enggak maksudnya kalau misalkan aku kasih hadiah buat dia tuh aku mikirin dulu kayak apa yang dia kayaknya dia lebih butuhkan, cocok dia ini butuh apa gitu. ya. Kita butuh effort untuk Iya, jadi pas dia cari ngasih, apa yang- aku ngerasanya jadi kayak apa aku yang nggak bersyukur atau gimana ya? Soalnya jadinya sedih gitu dengan hadiah itu, Kak. Oke, Mm-mm. ya. Itu sama pengalaman seperti cerita sih. tentang si anak kecil sama orang tuanya itu kan, yang kita sempat bahas. Yang dimana anaknya suka baca buku, orang tuanya jarang di rumah, tiba-tiba bikinin satu meja buku buat dia supaya dia bisa belajar. Ternyata anaknya nggak butuh itu. Dia butuhnya waktu sama ayahnya gitu. Nah, apa sih? Aku kan butuh ayah, bukan butuh meja gitu. Jadinya nggak sesuai gitu. Dan kita juga harus hati-hati sih. Karena orang yang punya kategori karakter receiving gift ketika dia memberi, ketika pemberian kita di-reject, sakit hati juga. Makanya butuh yang namanya word of affirmation. Supaya kita bisa mengafirmasi gitu kan. Nggak dikomunikasikan. Itu jembatannya iya. dia. Jadi memang kunci segala sesuatu dalam love language kembali lagi komunikasi yang iya. baik ya, sehingga kita bisa ngerti ini apa Saling yang berkaitan dibutuhkan, berarti dia ya. kebutuhannya apa. Karena sangat sedih sekali kalau kita menerima sesuatu tapi kok kita sedih ya. Ya, intinya kalau contoh ya, ini bukan buat pasangan yang belum menikah ya. Kalau buat yang pasangan yang sudah menikah, kita nggak usah rahasia-rahasiaan lagi lah, surprise-surprisean gitu. Contoh, To the point aja, langsung to the ini point, rekening ya aku kan? nih ya. Kan, kamu mau beli apa, beli aja sendiri ya, ini uangnya. nah, atau gini, caranya supaya dia senang ketika dapat receiving gift, kita langsung mention pertama kali hari anniversary atau ulang tahun. Yang 10 hari lagi ini ulang tahun kamu. Wih, ingat kan? Terus 10 hari lagi ini hari Ingat anniversary gitu. kita nih, atau besok ini hari anniversary kita. Kebetulan aku lagi di sini. Nih, kamu mau apa? Supaya nanti sekalian aku pulang dinas, aku beliin kamu ini. Double dia. Tentunya udah ketika inget. waktu dibeliin, ya jangan. Karena dia mau itu, kita beliin yang itu dan biasa aja. Carilah yang lebih Iya, bagus dari lagi apa ya, kan. betul. Gitu. Itulah ya, komunikasi memang harus dua arah dan harus selalu Iya. berjalan bagus. Nah, jadi kira-kira apa nih kesimpulan dari receiving gift? Oke, ketika kita punya bahasa kasih receiving gift, tentu kita harus cari tahu terlebih dahulu, jangan berekspektasi, dan komunikasikan kebutuhan dari siapa yang akan menerima gift itu. Jadi kasihkan dengan setulus hati, jangan karena paksaan, maka kasih itu tidak akan tersampaikan pada orang itu. Jadi berikan dengan setulus hati. Tuhan bilang, DIAKONIA, diakonia, banyak memberi, banyak menerima. Amin. Oke guys, sampai di sini pembahasan kita tentang
love language receiving gift, dan kita akan kembali lagi dengan love language yang terakhir ya, yaitu quality Quality time. time. Oke, sampai ketemu lagi. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih pengen mencari tahu lebih dalam, kita membuka komunikasi juga dengan teman-teman yang ada di layar kaca untuk dapat mengirimkan pertanyaan di kolom di kolom komentar di YouTube kita ini, atau juga bisa mungkin secara private di WA kita yang ada di bawah sini. Mungkin masih ada yang mau disampaikan? Sudah sih. Oke, Sudah. terima kasih dan sampai ketemu untuk podcast selanjutnya. Dah.